Shalom. Mari bersama kita membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini ayat yang kita kenal dan kita hafal. Dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau kita perhatikan ayat ini, banyak orang suka dengan ayat ini karena ini adalah janji tentang kuasa. Tetapi kalau kita perhatikan, untuk menerima kuasa itu kan tidak mudah. Siapa sih yang akan memberikan kuasa kepada seseorang sebelum dia kenal orang tersebut? Siapa yang akan mempercayakan harta miliknya kepada orang yang tidak dia kenal? Tentunya tidak mungkin ada orang yang seperti itu. Nah, di sini kita lihat kamu akan menerima kuasa. Kalau kita perhatikan yang menerima janji ini adalah para murid. Orang-orang yang sudah mengikut Yesus 3,5 tahun, kumpul dengan Tuhan Yesus, sering diajar oleh Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus mengajar dan berkarya, dan bahkan beberapa pernah dibentak, ya kan? Bahkan dikatakan iblis ketika Petrus mengatakan, hal itu tidak mungkin terjadi Tuhan, ketika Yesus katakan dia akan menderita dan disalibkan. Dan Yesus katakan, hai iblis. Nah, bayangkan kalau kita ada di posisi Petrus, mungkin kita katakan, sudah, tidak ikut Tuhan lagi. Memangnya hanya Tuhan yang pantas diikuti. Memangnya mati kalau tidak ikut Tuhan. Nah, bayangkan jemaat dikatakan iblis oleh pendetanya. Ya. Tetapi Petrus ternyata tidak pergi. Nah, kepada orang-orang seperti ini yang ikut 3,5 tahun dengan setia, bisa dikatakan bahkan membela Tuhan Yesus, disuruh juga taat. Kepada orang seperti ini, Yesus menjanjikan kamu akan menerima kuasa. Nah, kalau kita perhatikan sekarang banyak hamba Tuhan, gereja yang menolak akan kuasa. Ya, menekankan tentang buah-buah roh, tentang karakter. Kadang saya tertawa. Mereka menolak kuasa Tuhan. Memangnya siapa mereka? Memangnya Tuhan akan kasih kuasa? Lalu sekarang pertanyaannya, apakah mereka itu sungguh-sungguh sudah menghabiskan waktu dengan Tuhan Yesus atau tidak? Kok kepedean menolak kuasa Tuhan padahal belum tentu memang kuasa Tuhan diperuntukkan buat mereka. Kenapa? Karena mereka tidak kenal Tuhan. Mereka tidak menghabiskan waktu dengan Tuhan. Kuasa itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Tidak kepada semua orang. Bayangkan yang masuk tentara kan. Misalnya tentara, polisi. Memangnya semua diterima. Ada ujian-ujian tertentu. Beberapa hari, beberapa minggu, mungkin bulan ya. Dipantau terus. Baru kemudian mereka dinyatakan lulus, mereka dapat pangkat. Ini kuasa. Nah, kita disuruh doa, enggak. Disuruh puasa sakit emah, ya kan? Disuruh kasih perpuluhan kebanyakan.
apalagi yang kita lakukan? Disuruh mengampuni namanya darah dan daging. Tuhan pasti maklum kita tidak bisa mengampuni. Terus apa yang kita lakukan? Sehingga Tuhan bisa percaya dan mempercayakan kuasanya kepada kita. Ya. Jadi kuasa janji ini tidak untuk semua orang. Janji ini diperkatakan bahkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Yang sudah ikut 3,5 tahun. Ya. Yang sudah berdoa 10 hari. Artinya mentaati perintah Tuhan. Baru janji ini diberikan. Oleh karena itu jangan heran. Sedikit orang Kristen yang hidup dengan kuasa. Sedikit orang Kristen yang hidup dengan kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Kan jelas kan kuasa. Kalau mengalami masalah dengan kuasa ini kita bisa selesaikan. Kalau kita sakit, orang sakit dengan kuasa ini bisa diselesaikan. Apapun kalau kita mau jujur, semuanya bisa diselesaikan dengan kuasa. Ya. Jadi ayo kita berpikir, apakah kita pantas menerima kuasa ini? Apakah kita sudah mentaati Tuhan? Apakah ketika ditegur oleh Tuhan kita tidak mangkel, tidak meninggalkan Tuhan? Tidak kepahitan. Apakah kita sudah setia selama ini mengikut Tuhan? Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, jadi ada kekristenan yang percaya, kita percaya Tuhan Yesus dan dilahirkan baru, dibaptis, seketika itu juga kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kuasa, tetapi tidak seperti itu kebenarannya. Ya. Ketika kita lahir baru, maka roh kita diperbarui, Roh Kudus itu memperbarui di dalam kita. Tetapi ingat di sini ada kejadian kedua, yaitu di mana Roh Kudus akan dicurahkan, diturunkan dari atas ke bawah. Ya. Di sini kalau pengurapan ini, kuasa ini bekerja, ya kita bisa merasakannya bahkan. Sensasinya tiap orang berbeda. Ada yang kalau oral robot itu jarinya itu bisa menjadi, di ujung-ujung jarinya bisa menjadi merah. Jadi dia kalau jarinya itu tidak merah, dia tidak akan tampil di panggung. Dia tidak akan menyampaikan firman. Bahkan pernah sudah ibadah sudah mulai KKR besar-besaran, yang kemudian sudah waktunya khotbah, dia dijemput, dia tidak mau keluar. Dia tidak mau keluar, dia tidak mau berangkat. Dia bilang tunggu, tetapi ketika Roh Allah turun atasnya, dia merasakan tangannya panas dan dia lihat jari-jarinya sudah merah semua, dia langsung mari kita berangkat. Dan mujizat terjadi. Jadi lihat bahwa bergerak dengan kuasa pun itu tidak mudah. Butuh kepekaan. Kapan Tuhan bertindak, kapan Tuhan diam. Ya. Kalau sudah seperti itu kita ingat tentang tiang awan, tiang api kan. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
menjadi saksi. Artinya kan kita pasti berbeda dengan orang lain. Kalau kita kumpul misalnya dengan orang Islam, dengan orang Buddha, dengan orang Hindu, kira-kira tanpa menyebutkan kita Kristen, orang bisa tahu apa enggak kalau kita Kristen? Dengan hanya mungkin makan bersama, berbicara bersama. Sebetulnya kalau kita saksi pada waktu itu orang sudah bisa nebak, ini Kristen. Ya. Ingat saya pernah menyaksikan guru saya sekarang jadi seorang gembala di Semarang. Dia mengatakan dia mau pergi pelayanan ke sebuah kota, dia naik bis. Dan ketika ada orang mau duduk di sisinya, dia minggir, dia tambah minggir, dia berikan ya tempat duduk. Dan langsung orang itu katakan, Bapak Kristen ya. Ya, kan enggak perlu dijawab, loh kok tahu, kan enggak perlu ya. Dan dia katakan, ya. Bagaimana ibu bisa tahu? Dan dia katakan, dari cara Bapak mempersilahkan saya duduk. Karena kalau bukan Kristen biasanya, dia bilang, pura-pura tidur. Jadi kan ada kursi 2, ada yang kursi 3. Kalau sudah pura-pura tidur kan orang tidak bisa duduk di sampingnya kan sudah. Ya. Jadi hanya dengan seperti itu saja kelihatan Kristen. Ya. Jadi saksi. Jadi saksi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita menjadi Kristen hanya cukup dengan beribadah? Karena tujuannya di sini adalah kita itu menjadi saksi. Ya, menjadi saksi. Sehingga dengan ini kita tahu bahwa sungguh-sungguh manusia lama kita itu sungguh-sungguh harus mati dan berganti menjadi manusia baru. Nah, nanti kita akan bahas lebih lagi, tetapi kita perhatikan kemudian menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sidang jemaat kalau kita perhatikan, Roh Kudus itu selalu bergerak. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38, bukankah dikatakan Yesus yang diurapi ya dengan kuat kuasa, dia berjalan keliling, selalu bergerak. Kemarin saya mengikuti seminar dan di sana dibahas begini pergerakan Roh Allah. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Dikatakan ujung bumi itu di mana? Dan secara jelas menurut ilmu pengetahuan, ujung bumi itu ya daerah timur Papua itu ujung bumi. Karena setelah itu lini masa lain lagi. Ya sudah. Ya. Dan dikatakan di seminar itu, kalau Anda ingat Tuhan pernah berkarya begitu luar biasa di timur. Di sebuah kota apa? Dan hampir semuanya tahu, Soe. Bagaimana air menjadi anggur, bagaimana orang-orang Kristen mau nyebrang sungai yang banyak buayanya. Tidak ada perahu dan merekanya melangkah di atas sungai. Ya, itu terjadi sungguh-sungguh. Nah, ya katakan itu sekitar 1965 sampai 70-an lebih. Sekarang Roh Allah masih berkarya di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Filipina dikatakan. Dan ini akan dalam 2 tahun ini akan terjadi pergerakan yang sangat besar. Sehingga kekristenan akan
Begitu luar biasanya. Tetapi setelah itu yang patut diwaspadai, dia katakan. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria ke ujung bumi, sekarang ini pun akan berjalan kembali ke Timur Tengah dan tibalah kesudahannya. Sekarang ada istilah Anda lihat, Indonesia semuanya diarahkan pakai jilbab. Mencontoh apa? Arab Saudi. Arab Saudi sekarang mencontoh Amerika. Buka jilbab semua. Amerika mencontoh Yahudi. Anda lihat pergerakan ini saja. Fashion lah. Ya. Sudah seperti ini bergerak. Dan Roh Allah ini juga akan bergerak. Bahkan kalau Anda perhatikan, bagaimana bisa di Irak itu ada karnaval Kristen. Irak dilawat Tuhan sedemikian rupa. Bahkan sekarang ingat Arab Saudi pun dilawat Tuhan sedemikian rupa. Dan kita masih sibuk ngurusi uang. Indonesia masih tengkar soal perpuluhan boleh atau tidak boleh. Ya. Sedangkan Roh Allah sudah sedemikian rupa. Dan kita berpikir, masih lama kita nunggu kebangunan rohani. Padahal Roh Allah sedang bergerak. Sudah, anggaplah hampir selesai di Indonesia. Dan kita masih menunggu kapan ya Tuhan lawat kita. Kapan Tuhan lawat kita? Ini kan berarti kita memang Israel sejati kan? Nunggu Mesias, Mesias sudah datang, masih ditunggu lagi. Yang sudah datang tidak dipercaya itu Mesias, masih nunggu Mesias. Bahkan menyalibkan Mesias. Ini kan sangat mengerikan. Banyak dari kita mengalami kelelahan rohani. Karena sebenarnya kita itu tidak sedang bergerak bersama Roh Kudus. Kita lelah. Ya. Ini sangat mengerikan, sungguh sangat mengerikan. Karena kita menantikan kebangunan rohani sedangkan kebangunan rohani sudah terjadi. Bagaimana tidak terjadi kalau kita perhatikan, kalau Anda lihat di YouTube. Sekarang ini luar biasa loh, tampil apologet muda. Yang bisa menjawab semua pertanyaan dan membungkam orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Selalu pertanyaan dari pihak sebelah itu selalu sama. Apakah Yesus adalah Tuhan? Loh, kok sama? Dari zaman Alkitab. Sekarang pun mesti dipertanyakan. Kenapa kita kok menyembah manusia dan mentuhankan manusia? Apakah Yesus Tuhan? Itu kan pertanyaannya setan kan? Di dalam Alkitab. Alkitab pun bertanya-tanya. Sampai mungkin terus dalam hatinya. Apakah Yesus Tuhan? Apakah Yesus Tuhan? Ya. Sayangnya. Setan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan setelah terlambat. Itu kalau boleh waktu diputar lagi. Setan akan biarkan Yesus mengajar semaunya. Sudah ajar. Ajar orang untuk lakukan kebaikan. Tanpa Yesus mati di atas kayu salib menumpahkan darahnya mengganti dosa kita. Percuma pengajaran Yesus pun. Puncaknya sampai Yesus katakan sudah selesai. Ya di atas kayu salib. Seorang hamba Tuhan berkata begini. Mengajar. Hukum Taurat. Itu adalah seperti cermin. Dia bilang. Setiap kita membaca berzina. Oh iya.
Minimal dalam pikiran kita berzina. Selalu hukum Taurat adalah cermin yang menunjukkan kekotoran-kekotoran kita. Apakah perlu? Perlu, supaya tahu kotoran kita. Tetapi dia bilang, cermin ini tidak akan bisa menghapus kotoran kita. Cermin itu menunjukkan kotoran kita, tapi kotoran kita ya pakai sabun, dia bilang. Kita tahu orang berdosa, iya. Bagaimana supaya bersih? Bukan terus mempelajari tentang, bukan terus bercermin. Tetapi ambil darah Yesus. Itu yang akan membersihkan dosa kita. Ya. Pewahyuan sedemikian rupa. Bangkitnya orang-orang muda yang berapologet dengan luar biasa, itu begitu luar biasanya. Perpindahan orang-orang menjadi percaya kepada Yesus. Kalau Anda mau pelajari sungguh-sungguh nyimak perkembangannya, itu begitu luar biasa. Makanya Indonesia tidak ada sensus. Bahkan orang yang percaya Tuhan Yesus, KTP-nya tetap sama dari asalnya. Itu tidak boleh diganti kok. Ya. Karena ini akan ada perubahan yang drastis kalau itu bisa diganti. Ya. Saya bertemu kemarin dengan yang saya katakan yang membangun pondok Taman Doa Apius Klaten. Sementara kita dengarkan firman, dia tunjukkan, Bapak ini foto. Evangelis M. Saleh. Seorang kiai. Dan dia katakan, untuk belajar Alkitab dia pergi ke Yordan. Selesai dari Yordan, dia beberapa tahun dia pergi ke Papua dan dia belajar kepada Daniel Alexander. Ribuan orang menjadi percaya Tuhan Yesus. Dan orang ini punya pondok pesantren. Santrinya 2.000. Dan saya katakan, terus ditutup. Tidak, terus ngajar, tapi yang diajarkan, yang dididiki. Ya. Sidang jemaat, ini yang terjadi sebetulnya. Di Bondowoso ada gereja khusus orang Madura. Jadi Anda tahu kan artinya? Persekutuan khusus orang Madura. Dan kita berpikir, kapan Tuhan lawat kita? Kapan Tuhan lawat kita? Ini kan plak kita ini jadi seperti Israel sungguhan lantas. Nunggu Mesias, kapan Mesias, kapan Mesias. Mesiasnya sudah dibunuh pun tidak sadar. Ya. Jadi ayo yang saya mau kita tangkap, ini loh Tuhan sedang bergerak. Yang jadi masalah kita belum bergerak. Waktunya sudah hampir. Ya kan? Waktunya sudah hampir selesai. Ini sedang bergerak. Ini seakan-akan kita naik pesawat, pesawatnya sudah dipanasi ini. Mau segera ya take off ke Arab Saudi. Sidang jemaat. Bagaimana pangeran Arab Saudi juga bisa percaya Tuhan Yesus? Ayo berpikir. Jangan hanya dengan bahasa yang agak keras saya mau katakan begini. Jangan seperti babi yang hanya nunduk lihat bumi cari makan terus.
lihat ke atas dan sadar ada dunia lain, baru ketika sudah ketangkap dan mau dibunuh. Mau dipotong. Ya. Memangnya hanya isu megatrust. Anda bisa bayangkan kalau gelombang bisa sampai nanti tsunami, gelombang bisa 34 meter. Iya kalau kita sudah jadi saksi. Masih enak ada modal untuk menghadap Tuhan. Kalau belum, padahal Alkitab katakan di dalam kitab Yakobus. Barang siapa tahu untuk berbuat baik tetapi tidak melakukannya, dia berdosa. Siapa dari kita yang tidak tahu firman Tuhan? Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah melakukannya? Ya. Ayo bersiap-siap. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi dan terus bergerak. Sama dengan Yesus, kita lihat ayat yang sudah sangat kita kenal. Yesus di dalam kitab Kisah Para Rasul 10. Ini bahkan bisa dikatakan ini ayat pegangan saya, Kisah Rasul pasal 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Yesus pun berjalan keliling. Secara sederhananya kan dia menjadi saksi. Saksi yang berbuat baik. Saksi yang menyembuhkan orang sakit. Saksi yang mengusir setan. Kita pun bisa menjadi saksi. Saksi menjadi tetangga yang baik. Saksi menjadi orang yang dermawan. Saksi menjadi orang yang berhikmat. Ya. Apakah kita sudah jadi saksi? Jangan-jangan kalau kita kumpul dengan orang-orang yang bukan Kristen, kita berbaur sedemikian rupa sampai kekristenan kita tidak kelihatan. Kadang saya sedih kalau lihat misalnya hari Natal. Orang Kristen kok tidak heboh ya mengucapkan hari Natal, hari Natal, hari Natal. Tapi kalau Idul Fitri, bahkan bisa fasih dengan gaya-gaya kearab-araban itu loh. Orang Kristen. Ya. Artinya Anda tidak bisa jadi, Anda dikenal sebagai orang baik. Percuma tanpa embel-embel saksi. Yaitu kekristenan kita harus nampak. Bukan hanya sekedar orang baik. Kalau hanya sekedar menjadi orang baik, Anda dikenal sebagai orang baik. Tanpa orang tahu bahwa engkau baik karena engkau Kristen. Percuma, itu bukan saksi. Itu bukan saksi. Jadi kita harus perhatikan. Saya sudah banyak berbuat baik, Pak. Puji Tuhan. Pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda berbuat baik sebagai orang Kristen? Dikenal sebagai orang Kristen? Atau hanya sebagai orang yang toleransi? Orang Indonesia yang baik? Karena tanpa kita mengakui Tuhan di depan manusia,
maka Tuhan pun di depan malaikat-malaikatnya tidak akan mengakui kita. Jangan berkompromi dengan itu. Saya bangga dengan siapapun saya katakan saya pendeta. Saya pendeta. Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik. Engkau akan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, berjalan keliling. Paulus menjadi saksi, Anda lihat perjalanan Paulus antar negara. Semuanya Petrus menjadi saksi dan Petrus berjalan keliling juga. Kita bagaimana? Apakah kita dikenal? Wow, Nyatoko diberkati orang Kristen. Apakah mereka tahu kita Kristen? Yang saya takutkan malah kita dikenal sebagai orang Kristen tapi kok perbuatannya kok begini. Menjadi saksi, ini akhir zaman. Semua akan diminta pertanggungan jawab oleh Tuhan. Ya. Seseorang berkata, kalau kita mati dan dikubur, kita sungguh-sungguh harus dalam keadaan nol. Jangan sampai masih ada talenta yang kita tidak pakai dan itu dibawa ke dalam kuburan. Ya kan? Anda bisa bayangkan kuasa yang dipakai sedemikian luar biasanya oleh Elisa. Itu pun masih ada tersisa waktu dia mati. Bayangkan kita yang tidak pernah pakai. Padahal setiap orang percaya mendapatkan karunia Tuhan, dipercaya talenta. Dan tidak pernah dipakai. Oleh karena itu orang bijaksana, orang pandai berkata, kekayaan terbesar itu ada di dalam kuburan. Dia bilang. Karena dengan talenta yang Tuhan taruh dalam kita, kita bisa menjadi apapun juga. Saya melihat di video di YouTube, bahkan orang yang tidak ada kakinya pun bisa menjadi binaraga. Melatih itu ya apa? Ada orang yang kakinya hanya satu tetapi menjadi penari yang sangat hebat. Penarinya bukan tari Bali lagi. Tarinya itu yang patah-patah yang sampai salto-salto itu. Dengan kaki satu. Itu latihannya bagaimana? Artinya kan talenta yang Tuhan taruh dalam kita. Itu dahsyat. Sangat dahsyat. Masa kita hanya mau jadi orang sekedar. Dan dikuburkan bersama talenta kita yang tidak pernah kita pakai. Saya kalau ingat Elisa, padahal sudah dipakai sedemikian rupa. Sudah dihitung kan, sudah dihitung. Ya. Bahwa yang dilakukan oleh Elisa sungguh-sungguh di dalam Alkitab tercatat 2 kali lipat daripada mujizat yang Elia lakukan. Itu pun masih ada sisanya. Tulangnya masih mengandung pengurapan yang begitu dahsyat. Sampai orang mati kesentuh tulang dari Elisa. Mereka bangkit lagi. Bayangkan kalau kita tidak pernah pakai lagi. Ya. Oh, ini waktu-waktu yang sangat menentukan. Sangat menentukan. Kita lihat di dalam Keluaran pasal terakhir. Ayat 34 sampai 38.
Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Lihat bahwa ketika kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, dikatakan bahkan Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan itu. Anda bisa bayangkan Musa penuh dengan ketakutan yang kudus kepada Tuhan. Bahwa ketika kita diurapi Roh Kudus turun atas kita, secara otomatis roh takut akan Tuhan itu akan menguasai kehidupan kita. Bukankah kita ini adalah bait Allah sekarang? Ganti kemah pertemuan dengan tubuh kita, maka kita akan menemukan kemuliaan Tuhan memenuhi tubuh kita sebagai bait Allah. Dan kita mempunyai roh takut akan Tuhan pasti, hormat akan Tuhan. Oh, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Nah, bahwa kemuliaan Tuhan pun memimpin bangsa Israel untuk bergerak, untuk berjalan. Kemuliaan Tuhan ini akan memimpin bangsa Israel dari Mesir masuk di padang gurun, kemudian akan sampai ke tanah perjanjian. Selesai. Maka kemuliaan Tuhan ini tidak mungkin memimpin lagi bangsa Israel dari tanah perjanjian kembali lagi ke Mesir. Tidak mungkin. Sehingga kalau kita lihat sekarang dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, dan itu sungguh semua orang mengakui itu adalah Papua atau Indonesia bagian timur. Ya. Dan sekarang ini sedang bergerak kembali untuk kembali kepada Yerusalem. Selesai, Yesus datang. Dan waktunya tidak banyak lagi. Bagaimana bangsa Israel ketika awan bergerak dan mereka tetap tinggal, tidak bergerak juga, tidak mengikuti pimpinan ini. Mereka akan mati. Yang pasti suhu udara, ya, cuaca iklim tidak akan bersahabat dengan mereka. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh menjadi tempat perlindungan bagi mereka. Di tengah terik matahari ada tiang awan. Dalam keadaan dingin di waktu malam ada tiang api. Bayangkan kemudian kemuliaan Tuhan ini berjalan dan bangsa Israel diam di tempat. Siang mereka akan mati karena kepanasan. Malam mereka akan mati karena kedinginan. Nah, bukankah sama ketika orang-orang Kristen tidak mengikuti pimpinan Tuhan? Sudahlah, yang paling gampang. Ketika Anda disuruh dipimpin Tuhan untuk bersaksi kepada orang yang di samping. Dan Anda tidak bersaksi. Itu kan Anda tidak enak, ada rasa penyesalan. Rasa bersalah. Tapi ketika Anda mengikuti, lega, ada kehidupan.
Kemarin ketika seminar seseorang datang kepada saya begini, Pastor, saya lihat itu yang dari Solo ibu itu kok banyak benjolan-benjolannya ya. Saya kok ingin pastor untuk mendoakan. Oh kamu keliru saya bilang. Kalau kamu yang digerakkan Tuhan, kamu yang mendoakan. Saya dukung. Saya bilang. Terus bagaimana? Yes, ngomong aja, ibu saya kok digerakkan untuk mendoakan ibu. Boleh apa enggak? Kalau sudah bilang boleh, panggil saya. Ternyata dia lakukan sungguh. Dia selesai, Pak ini Pak saya sudah, ibu ini mau didoakan. Kita doakan. Ya sudah saya suruh dia pimpin doa, kemudian selesai baru saya penutupnya. Dan dia selesai ketawa-ketawa. Senang. Jangan-jangan banyak orang Kristen stres merengut terus karena tidak pernah taat pada Tuhan. Ya kan? Disuruh ngasih ke tetangganya yang kekurangan. Tuhan dijawab, saya aja masih kurang Tuhan. Saya percaya bahwa kalau kita sadar waktunya sudah sebentar, kita tidak akan pelit kok. Orang sekaya apapun kalau sudah divonis, kurang 2 hari. Ya, kanker stadium akhir kurang 2 hari. Oh itu semua uangnya kalau bisa dia hidup ya 2 tahun lagi aja itu dikasih kok. Untuk masalah kehidupan. Saya bertemu dengan seseorang yang kena penyakit kanker. Masih orangnya sehat kok, tidak seberapa parah. Tapi kemo dan dia berkatakan, doakan ya Pak. Ini aja, gini aja sudah 200 juta. Dia bilang, coba disumbangkan ke gereja kan enak, Anda sehat. Kadang untuk terima mujizat itu butuh tindakan nekat loh. Ya, iya, butuh tindakan nekat. Nah, kembali pada pembahasan kita, banyak orang mengalami kematian rohani. Orang Kristen mengalami kematian rohani. Bukan karena mereka murtad atau mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak bergerak dengan pimpinan kemuliaan Tuhan ini. Sehingga mereka hanya ke gereja. Iya. Tetapi tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Orang kalau sudah mati. Mau ditaruh di atmosfer kehidupan bagaimanapun. Sudah mati kok. Ya sudah. Orang lain bisa loncat-loncat, bisa tertawa, dia tetap merengut. Ya. Karena memang sudah mati. Ya. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Jadi kita harus mengikuti pimpinan Tuhan. Ada kesaksian dari Pastor Teren Cedidiapo. Dia berkata dia biasa memberi orang-orang yang tunawisma makanan dikatakan. Biasanya hanya maksimal 20 orang. Tetapi kemudian kok Tuhan gerakkan, Tuhan berkata 70 orang. Ini tidak pernah terjadi. Dan dia suruhkan anak buahnya untuk memasak 70. Tetapi anak buahnya ya biasa, sok tahu. Gak mungkin lah 70.
Mereka masak untuk 20 orang. Ayam sama nasi. Ketika orang-orang datang 70. Karena mereka tidak mentaati ya apa yang sudah Tuhan perintahkan melalui hambanya ini. Puji Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Pastor Jedidiah berdoa tumpang tangan. Dan kemudian dia katakan bagikan. Dan ternyata ayam itu tidak dengan catatan, tidak dipotong lebih kecil lagi. Dan itu dibagikan, itu cukup untuk 70 orang. Tuhan melipat gandakan. Itu mujizat, puji Tuhan. Iya kalau masih ada di sana. Tetapi yang saya mau tekankan, ingat pimpinan Tuhan. Anda jangan berjalan berdasarkan kebiasaan. Biasanya hanya 20 orang yang datang, masa mau nyiapkan. Akhirnya ketika Tuhan sudah katakan 70, ketika kita hanya mengandalkan biasanya, habislah. Ya. Dan kita terjebak dengan hal itu. Ingat Yesus ketika selesai berdoa, para murid datang, guru-guru, banyak orang sakit datang. Yesus tidak bergerak berdasarkan keadaan di sekelilingnya. Dia berkata, mari kita pergi ke kota lain. Kenapa? Di dalam doanya Bapak sudah tunjukkan, kamu harus ada di sini, kamu bertemu dengan ini, harus menyembuhkan ini. Dan Yesus mentaati. Tidak mudah. Iya. Makanya katakan dari awal, untuk menerima kuasa, tidak kepada semua orang itu diberikan. Itu diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh sudah dikenal oleh Tuhan. Yang sudah menghabiskan waktu bersama Tuhan dan Tuhan pandang pantas engkau menerima kuasa ini. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah pantas? Tidak mudah ketika bangsa Israel di dalam Ulangan pasal 8 dijanjikan. Kamu akan memasuki tanah perjanjian, kamu akan menikmati rumah yang tidak pernah engkau bangun. Engkau akan makan hasil yang tidak pernah engkau tanam. Semuanya kau nikmati. Tetapi sebelum itu mereka di padang gurun dikatakan bahwa Tuhan di padang gurun mencobai hati mereka. Untuk mengetahui hati mereka. Dan untuk merendahkan hati mereka. Di padang gurun. Setelah 40 tahun direndahkan dan hidup dalam kerendahan hati. Baru mereka masuk ke tanah perjanjian. Sama di sini. Setelah 3,5 tahun berjalan dengan Tuhan Yesus, baru Tuhan Yesus berkata, aku akan memberi kuasa kepadamu. Nah, kekristenan kita selama ini, apakah kita sudah diproses Tuhan dan bisa dipercaya untuk menerima kuasa dari Tuhan? Kita sendiri yang tahu. Tetapi saya tekankan, selain waktunya tinggal sedikit, saya mau tekankan ini, masih ada waktu. Pergunakan sebaik mungkin menjadi orang kepercayaan Tuhan, yang dipercaya kuasa Tuhan untuk menjadi saksi. Saksi yang terus bergerak, orang lain akan tahu kita adalah saksi Kristus. Tuhan memberkati. Haleluya.